Turun, Pak Prabowo turun. Dewa. 85.000 warga demo di Pati, desak Bupati Pati Sudewo mundur. Wahai warga negara Indonesia, Indonesia ini di tahun 2025 sudah 80 tahun usianya, tapi nampak-nampaknya belum merdeka-merdeka. Suara rakyat adalah nyawa yang harus dijaga, dihormati, dan dimuliakan, bukan dipermainkan. Dulu sangat arogan, sangat sombong, menantang masyarakatnya sendiri untuk datang. Jangankan 5.000, 50.000 pun aku akan hadapi. Tetapi faktanya sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang kemarin sempat viral tentang pemerintahan Bupati di Pati yang mengatakan akan menaikkan pajak 250% atau 250%. Dan di sini para sahabat ditolak mentah-mentah oleh masyarakat di Pati, dan Bapak Bupati dekat sana itu malah memberi statement di media sosial, di akunnya, di berita-berita lainnya, diviralkan. Jangankan orang yang menolak tentang kenaikan pajak 250% ini boleh mengajukan datang unjuk rasa ke tempat saya. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya tidak takut, saya tidak akan gentar. Dengan pernyataan seperti itu, dengan statement seperti itu, banyak masyarakat yang panas hati dan merasa mereka itu duduk dekat sana sebab masyarakat juga macam itu. Dan akhirnya para sahabat melakukan penggalangan dana masyarakat untuk melakukan aksi demo di tanggal 13 Agustus pagi tadi para sahabat. Dan ternyata sebelum penggalangan dana itu sudah ada kericuhan bahwasanya penggalangan dana seperti air mineral yang sudah disediakan dekat sana disuruh diangkut oleh Satpol PP, ingin dibubarkan. Akhirnya terjadi kericuhan lagi dan akhirnya Bupati ini menyerah minta maaf, tetapi masyarakat tidak mau memaafkan, mau menurunkan dari jabatannya yang bernama Bapak Sadewo, katanya para sahabat. Dan akhirnya tadi sudah terjadi aksi demonstrasi dan aksi unjuk rasa. Mesti kalau dekat Indonesia, kalau aksi demonstrasi ini, aksi demo ini mesti merusak fasilitas umum seperti kantor bupati. Kita tengok videonya para sahabat. Dan kita tidak harus menyalahkan antara pemerintahan, tidak harus menyalahkan masyarakat macam itu. Kita tengok videonya, kita komen di kolom komentar. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tapi sebelum kita reaction ke videonya, jangan lupa bantu sokong di channel Mas Farhan. Kita langsung ke videonya. Let's go. Dramatis momen drone rekam warga Pati yang pukul mundur polisi. Ini para sahabat yang saat ini terjadi pagi tadi 13 Agustus. Polisinya dipukul mundur. Jadi ini sama-sama masyarakat Indonesia yang bertengkar, aparat dengan masyarakat. Begini jadinya para sahabat. Yang mungkin aparat kepolisian ini disuruh oleh pemerintah, oleh di sana hanya melaksanakan tugas saja itu. Tetapi warga ini menuntut Bapak ini untuk turun macam itu. Korban warga dan polisi berjatuhan di demo Pati. Banyak katanya para sahabat berjatuhan, bahkan sudah memakan korban 3 yang dikatakan sudah tiada, ataupun dari pihak
kepolisian ataupun dari pihak warga. Itulah kericuhan yang berlaku saat ini dekat Indonesia dengan politik yang mengatakan untuk menaikkan pajak rakyat dengan 250% para sahabat. Inilah dia sekarang. Pihak aparat kepolisian turun ke bawah untuk mengamankan, mengkondusifkan situasi, tetapi rakyat sudah tidak terbendung, sudah tidak bisa menahan rasa emosinya para sahabat. Akhirnya seperti ini. Kantor bupati sekarang berlumuran sampah seperti itu, dilemparin air mineral oleh masyarakat sekitar para sahabat. Aduh, Tiga orang dikabarkan meninggal dalam bentrokan demo di Pati. 3 orang. Demo di Pati hari ini, 13 Agustus 2025, semakin siang semakin panas. Di mana massa meminta agar Bupati Pati turun dari jabatannya. Massa ada yang melempari aparat dengan air mineral, ada pula yang menggoyangkan gerbang kantor Gerbangnya rusak. Bupati Pati. Di sisi lain, aparat ini melemparkan gas air mata yang membuat massa berantakan kemana-mana. Dalam bentrokan demo di Pati hari ini, dikabarkan 3 orang meninggal dunia. 2 orang remaja dan 1 orang wartawan. Yang tahu informasi lebih detail, apakah benar-benar ada korban jiwa? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang. Pati adalah bukti kedaulatan Pati. rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab oleh warga Pati dengan mendatangkan lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang. Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, bahkan sudah ada statementnya untuk minta maaf, tetapi masyarakat sudah panas para sahabat. Secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada. Bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya. Terlalu sombong pejabatnya. Rakyat. Betul, Pati Pak. adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Suara rakyat adalah nyawa yang harus dijaga. Demo hari ini 13 Agustus di depan Kabupaten Pati. Rusak pagarnya para sahabat. Hanya sekedar tiket menuju tahta kekuasaan. Suara rakyat merupakan manifestasi rakyat Indonesia kalau sudah geram seperti itu para sahabat kalau melaksanakan demo yang menjadi dasar utama dalam setiap tindakan dan keputusan politik. Suara rakyat ini bukti aksi demo tentang hidup kekuatan yang masyarakat tentang itu masih ada. Tentang pendidikan, kesehatan, tentang perut yang tak lapar, serta tentang janji yang seharusnya tak dikhianati. Bersama menjaga integritas proses demokrasi dan pastikan bahwa saat ini terjadi demonstrasi yang cukup besar di Pati atas pimpinan yang menaikkan pajak yang sangat tinggi, dan dikabari ada 3 korban jiwa. 3 korban. Mudah-mudahan data ini belum valid, tapi ya mudah-mudahan tidak ada korban. Tapi pertanyaan Bosman begini, apakah peristiwa di Pati itu yang menaikkan pajak 250% itu ternyata di daerah lain juga ada, di Jombang kalau nggak salah ada, dan mengakunya salah ketik 300%. Dan apa yang terjadi kalau ternyata ini menimbulkan inspirasi untuk bergerak ke Jakarta atau ke istana? Karena apa yang terjadi di Pati ini adalah cermin dari ketidakpuasan masyarakat. Menurut sahabat, apa yang terjadi ini apakah lokal saja, apakah nanti bisa ke nasional, atau ini akan goyang terus? Tidak stabil karena masyarakat ekonominya lagi susah, dipajakin di mana-mana. Betul. Komentarnya bagaimana? Ditunggu. Masa mulai panik mundur karena ada gas air mata. Ini kepolisian akhirnya menyemprotkan gas air mata katanya para sahabat. Akhirnya banyak yang panik dari warga yang melakukan demo dekat sana. Masa mulai mundur pada mereka panik karena ada gas air mata yang tadi ditembakkan oleh pihak kepolisian, karena masa sudah mulai anarkis tadi melempar-lempar botol air. Melempar-lempar botol air. 85.000 warga demo di Pati, desak Bupati Pati Sudewo mundur.
Gimana Pak Bupati Sudewo? Di luar ekspektasi kan? Padahal ekspektasi Bapak itu hanya 50.000 pendemo. Tapi ternyata melebihi 85.000. Gimana? Mau mundur atau enggak nih? Takut atau enggak nih sama suara rakyat? Yang menjadikan Bapak Bupati adalah suara rakyat. Dan yang bisa memundurkan Bapak adalah rakyat. Bapak lebih baik mundur deh sebelum masyarakat Pati melakukan demo yang lebih besar. Ini baru 85.000. Nanti kalau Bapak masih tetap seperti ini, nggak mau mundur, nggak mau menyerah, ratusan ribu. Gimana Pak Bupati? Siap mundur nggak? Masyarakat Pati udah empek, sudah enak sama Bapak, udah emoh sama Bapak. Karena Bapak terlalu arogan jadi bupati. Masyarakat Pati, saya akan terus menyuarakan keresahan masyarakat Pati. Saya senang dengan semangat masyarakat Pati. Semoga Bupati Sudewo segera lengser, segera turun dari jabatannya. Bakar-bakar kereta. Pakai amo. Dibakar keretanya. Dibakar. Ayo, dibakar. Aksi demo ini sama polisi sudah bentrok, para sahabat. Disemprot air. Lift terkini Bupati Pati buka suara. Dilempari sandal. Dulu kok nggak komitmen ya? Iya, si bapaknya nantang-nantang. Sekarang warganya sudah datang ini. Jangankan 5.000, 50.000 katanya dulu. Sekarang salah siapa? Sekarang. Nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat baru 1 tahun berarti. Tombronegoro nomor 1 Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Kedua, pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini.
Tapi Apalah ini ini Menteri Keuangan Kementerian juga dalam Keuangan setiap Indonesia rezeki ini. Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu Kalau diberikan rakyatnya ada sejahtera melalui oke lah zakat, Bu. ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Wahai warga negara Indonesia, Indonesia ini di tahun 2025 sudah 80 tahun usianya. Tapi nampak-nampaknya belum merdeka-merdeka kita nih ya. Beda, negara yang merdeka itu adalah negara yang mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya dari rakyatnya. Berarti merdeka tak merdeka tuh sama aja, Ci. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun melihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Bupati Sudewo dari Pati itu para sahabat dulu yang mengatakan untuk menaikkan pajak dari 250% itu, kalau yang masyarakat tidak terima, datang kepada saya, jangankan 5.000, 50.000 pun saya pun akan menghadapinya, macam itu. Setelah itu para sahabat, masyarakat dengan pernyataan, dengan statement itu, banyak masyarakat yang hatinya sakit. Dan akhirnya terjawab sudah masyarakat, meskipun Bapak Sudewo, pemerintahan Bupati di Pati itu para sahabat meminta maaf di media sosial, di khalayak ramai. Bahkan bukan warga Pati pun boleh menengok para sahabat. Tetapi itu ditolak mentah-mentah. Tekad warga sudah bulat akan menurunkan jabatannya Bupati Sudewo itu para sahabat. Dan sekarang para sahabat, banyak fasilitas yang sudah rusak, banyak yang tragedi sudah terjadi gara-gara pembicaraan sosok pemimpin yang terlalu arogan dan terlalu sombong kepada masyarakatnya, bahwasanya mereka tidak ingat untuk menaikkan tahta bupati itu menjadi kepemerintahan itu terpilihnya oleh banyaknya masyarakat, karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintahan Bapak Sudewo itu dijadikan untuk pemimpin di Kabupaten Pati itu para sahabat. Faktanya ketika kebijakan seperti itu malah tidak pro kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat sudah turun jalan, sudah bakar-bakar mobil, merusak fasilitas umum, gedung bupati sudah pagarnya sudah dirobohkan. Apalah buat ini sudah terjadi gara-gara ucapan perbicaraan yang terlalu arogan, terlalu sombong karena mempunyai kekuasaan. Macam itu para sahabat. Tetapi sekarang apalah jadi, katanya ada 3 korban jiwa dan juga dari pihak kepolisian pun juga ada korban. Ini sesama Indonesia bertengkar sama-sama Indonesia macam itu. Karena ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan yang ada dekat Indonesia. Bahkan ada cikgu Pak Guru Gembul yang mengatakan Bapak Prabowo itu turun, bukan turun dari jabatannya, turun ke jalan untuk meninjau langsung bahwasanya masyarakat itu tidak sejahtera macam itu para sahabat. Turun langsung, cek, jangan tengok dekat data itu banyak yang palsu untuk menutup-nutupi kemiskinan yang mengatakan sekian macam itu. Bahkan apa ya para sahabat? Menteri Keuangan Indonesia itu mengatakan sebagian rezeki kalian itu ada hak orang lain. Itu dalam agama memang ada, Bu, tapi tidak ditentukan hanya sampai 250%, bahkan 300%. Tidak ada, Bu. Itu kita itu amal zakat dan wakaf itu memang ada, tapi di kalangan orang yang mampu. Tapi masyarakatnya itu yang tidak mampu itu, Bu, yang kasihan macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Sampai dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.